Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar akidah akhlak ya. Ini materinya kelas 8 semester 1. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas bab 1 ya. Ibu akan jelaskan tentang Al-Quran dan mukjizat serta kejadian luar biasa. Tapi kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan poin yang A saja, yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Karena kemarin sudah merangkum, nah sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Oke anak-anak, langsung saja ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak memahami keistimewaan Al-Quran, menerapkan perilaku sikap cinta kepada Al-Quran, mengetahui keistimewaan Al-Quran ya, dan memberi contoh keistimewaan Al-Quran. Untuk yang nomor 5 dan sampai nomor 8 untuk selanjutnya. Oke ya anak-anak, langsung saja kita lihat peta konsep. Nah, ini ada 2 peta konsepnya ya, Al-Quran dan keistimewaannya. Yang kedua yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa. Nah, ini pertemuan minggu depan. Oke anak-anak, kita akan membahas ini ya, sejarah Al-Quran, kedudukan Al-Quran, pengertian Al-Quran, bukti, isi pokok, kedewasaan Al-Quran, hikmah Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Oke anak-anak, semua sudah mendapatkan buku LKS-nya kan? Nah, kita bahas ya. Untuk pertemuan online yang pertama ini, kita akan membaca ini dulu ya. Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, apa sih Al-Quran? Al-Quran itu secara bahasa, ini etimologis itu bahasa ya. Secara bahasa berasal dari qoro'a yaqra'u Qur'anan. Artinya apa? Bacaan. Bacaannya siapa? Bacaannya umat Islam ya. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Al-Quran itu wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat siapa? Lewat perantara malaikat Jibril ya. Nah, dikatakan dengan jalan mutawatir, yaitu berangsur-angsur, jadi tidak sekaligus. Nah, ditulis dalam mushaf dan membacanya tergolong ibadah. Ulangi lagi ya, Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir, ditulis dalam Al-Quran, ditulis dalam mushaf, dan membacanya adalah ibadah. Ibadah itu apa artinya? Berarti insya Allah mendapatkan pahala ya. Setiap hari usahakan membaca Al-Quran ya anak-anak, daripada lihat handphone, main game, lebih baik baca Al-Quran ya. Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur. Berapa lamanya? Kurang lebih 22 tahun, atau lebih lengkapnya yaitu di sini ada ya anak-anak. Nah, di sini halaman berapa nih? 9. Al-Quran ini lebih jelasnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Silahkan digarisbawahi, atau kurang lebih 23 tahun ya. Loh. Jadi yang 30 juz itu tidak langsung 1 hari plek turunnya ya, tapi berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lama sekali ya. Oke, kita langsung ke sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini pertama kali turun yaitu di mana? Di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Pada saat itu Nabi sedang
bertahanus alias berdiam diri merenungi ya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, bunyinya yang seperti apa? Di sini ada ya, halaman 9. Nih ya. Ini surat Al-Alaq. Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? Iqra, bacalah ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq ya. Dia menciptakan manusia dari min 'alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Bil qalam tuh pena ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini ayat pertama yang turun di Gua Hiro ya, turun kepada Nabi Muhammad, disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu ya. Nah, ini turunnya kapan anak-anak? Ini turunnya pas hari ke-17 bulan Ramadan. Makanya ada peristiwa hari-hari ya, hari besar itu Nuzulul Quran. Ini terkenalnya Nuzul Quran itu pas tanggal 17 Ramadan. Ya, lanjut anak-anak. Nah, Nabi Muhammad itu diturunkan Al-Quran itu ada 2 tempat ya. Di mana saja? Di Mekah dan di Madinah. Jadi awal mula Al-Quran turun itu ketika Nabi Muhammad masih di Makkah ya. Namanya yaitu ya disebutnya ayat-ayat Makkiyah ya. Berapa jumlah suratnya? Ada 86 surat. Sekitar 13 tahun. Jadi Nabi Muhammad ketika di Makkah itu turunnya 86 surat selama 13 tahun. Kemudian setelah di Makkah, Nabi Muhammad hijrah kemana? Ke Madinah ya. Jadi dari Makkah Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Nah, di Madinah turunlah 28 surah ya selama 10 tahun. Dan ayat-ayat yang turun di Madinah disebutnya ayat Madaniyah ya. Oke, anak-anak paham ya? Kenapa bisa disebut ayat Makkiyah? Kenapa disebut ayat Madaniyah? Kalau Makkiyah itu rata-rata suratnya pendek-pendek ya. Kalau Madaniyah itu suratnya panjang-panjang. Oke, sejarahnya seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu kedudukan Al-Quran. Bisanya Al-Quran itu sebagai apa sih? Oke, kita bahas di sini. Ada 4, yaitu Al-Quran itu diturunkan sebagai wahyu Allah ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini sebagai wahyu Allah. Wahyu Allah itu apa? Perkataan atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ketika itu ada peristiwa apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, turunlah wahyu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada zamannya Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mukjizat itu apa sih ya? Ini keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad. Nah, isinya yang ada dalam Al-Quran itu mampu menjawab tantangan umat Nabi Muhammad pada saat itu ya. Jadi kalau waktu itu banyak yang menentang ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, orang kafir nanya apa, meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad, mereka menantang adanya Allah, maka langsung diturunkan
ayat-ayat ataupun keistimewaan dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, itu semuanya menjawab ya. Oke, yang selanjutnya yaitu sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, ini pegangan ya, pegangan umat manusia. Kalau berpegang teguh terhadap Al-Quran, insya Allah hidupnya akan aman, damai, tentram ya. Nah, ini anak-anak, kalau kalian selalu membaca Al-Quran, dibaca artinya, insya Allah kalian akan dijauhi hal-hal yang maksiat ya. Seperti contohnya, kamu kalau diajakin temen mabuk-mabukan atau hal-hal yang negatif, kamu kembali ke Al-Quran, baca Al-Quran, dibaca artinya. Nah, ini akan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, insya Allah kamu akan dijauhin ya. Yang terakhir adalah sebagai sumber dari sumber hukum Islam. Jadi sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran, yang kedua baru hadis ya. Hadis itu ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, itu hadis. Tapi yang pertama yaitu Al-Quran. Semua permasalahan-permasalahan di dunia ini ya, seperti akidah, akhlak, syariah, budi pekerti, hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan hidup, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ada orang meninggal, misalkan dibunuh, bagaimana hukumnya orang yang membunuh, ada di dalam Al-Quran. Kalau ada orang meninggal, meninggalkan harta benda untuk siapa saja, semua ada di dalam Al-Quran ya. Oke, ini adalah kedudukan Al-Quran anak-anak. Selanjutnya yaitu pengertian dan hakikat Al-Quran. Sudah tadi ibu jelaskan ya, pengertian Al-Quran itu apa. Ini sama aja dengan yang di sini. Pengertian Al-Quran itu seperti yang tadi ya, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah ya, sesuai dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kita baca artinya. Wa innahu, dan sesungguhnya, dia ya, dia itu siapa? Dia itu Al-Quran. Latanzilu Rabbul Alamin, diturunkan ya, diturunkan oleh siapa? Tuhan semesta alam, al-alamin, Allah. Nazala bihi ruhul amin, dia benar-benar diturunkan oleh ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika, kepada hatimu. Hatimu ini maksudnya Nabi Muhammad. Litakuna minal mundirin ya, agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Bilisanin, dengan bahasa Arabiyin, dengan bahasa Arab, mubin, yang jelas ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya, dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada yang sholat dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, itu nggak boleh ya, karena di dalam sholat itu semua bacaan Al-Quran dan harus menggunakan bahasa Arab ya. Oke, lanjut anak-anak. Bukti kebenaran Al-Quran yang pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran. Menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran, menantang mereka untuk menyusun 1 surat saja semacam Al-Quran, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah Al-Quran. Nah, ini sama aja dengan keistimewaan Al-Quran ya. Jadi
dulu nabi-nabi palsu itu banyak yang membuat seperti semacamnya Al-Quran. Nah, ini kemudian bukti tentang kebenaran Al-Quran itu mereka disuruh menantang ya. Al-Quran itu betul-betul istimewa ya. Contoh dari bahasa aja di akhirnya itu sama. Contoh ya, surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Terakhirnya nas. Malikin nas, nas lagi. Ilahin nas, nas lagi ya. Jadi itu ayat-ayat Al-Quran itu sangat indah. Nas terakhirnya nas semua. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tuh ak semua. Jadi betul-betul indah ya. Oke, lanjut saja. Isi kandungan Al-Quran itu apa saja? Jadi Al-Quran yang diturunkan Allah itu yang 30 juz itu isinya apa aja sih anak-anak? Nah, yang pertama yaitu keimanan. Jadi tauhid kita, termasuk iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, qada dan qadar. Itu semua ada di dalam Al-Quran ya. Yang kedua yaitu tentang ibadah. Ibadahnya seperti apa ya? Ibadah kepada Allah ya. Sholat, zakat ya, itu ibadah-ibadah. Sholatnya berapa waktu, berapa rakaat, itu semua ada di dalam Al-Quran ya. Yang ketiga yaitu hukum dan peraturan. Semua ada di dalam Al-Quran ya. Hukum apa aja sih? Hukum-hukum yang mengatur hubungan Allah dengan manusia disebut ibadah. Kalau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia namanya muamalah. Jadi ibadah dan muamalah. Contoh ya. Ini yang muamalah nih ya. Contoh, hukum keluarga atau AS, al-ahwalu syakhsiyah. Seperti hukum warisan. Jadi kalau ada yang meninggal ya, ini hukum warisnya ada dalam Al-Quran ya. Jadi hukum waris negara sama hukum Islam tuh beda ya. Kalau hukum negara kan warisan dibagi dua. Kalau kalau bercerai itu dua ya. Kalau yang meninggal juga beda lagi. Kalau negara, kalau Al-Quran menurut hukum Islam waris itu ada bagiannya masing-masing. Untuk anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa ya. Perkawinan juga semua diatur ada dalam Al-Quran ya. Perikatan dan perdagangan, contoh jual beli, gadai, utang ya, utang piutang ya. Kayak kita sekarang tuh kalau beli sekarang online, nggak ketemu langsung, itu gimana hukumnya ada dalam Al-Quran. Kemudian hukum pidana itu ya seperti apa ya, pembunuhan itu pidana ada dalam Al-Quran. Berapa hukum kalau membunuh manusia gimana hukumnya. Ini hukum tentang peradilan juga ya, pembuktian perselisihan, kalau berantem gimana. Nah, ada hukum mengatur antar negara ya, ini juga ada. Hukum mengatur kewajiban setiap negara, ada juga hukum yang mengatur kepemilikan harta benda. Semua ada dalam Al-Quran ya. Kalau nggak percaya silahkan anak-anak dibaca ya, terutama artinya, jangan dibaca ayatnya saja. Kemudian ada apa saja sih wa'ad dan wa'id? Wa'ad dan wa'id itu targhib wa tarhib atau janji dan ancaman. Contoh ya, wa'ad itu janji Allah memberikan balasan pahala ya. Untuk siapa? Untuk umat manusia yang beribadah kepada Allah, yang taat. Jadi, dan kalau wa'id itu ancaman yang ditujukan Allah kepada manusia yang ingkar. Contoh,
Kamu sholat ya anak-anak, berarti itu Allah kasih wa'ad. Kamu mencuri, Allah juga nanti akan kasih wa'id ya, atau tarhib. Jadi kamu sholat, zakat, puasa, kamu membaca Al-Quran, semuanya itu Allah akan memberikan wa'ad ya. Tetapi kalau kamu menjalankan maksiat ya, Allah juga akan memberikan wa'id. Kemudian selanjutnya adalah kisah atau riwayat. Nah, ini riwayat-riwayat nabi-nabi sebelumnya semuanya ada dalam Al-Quran ya. Dasar-dasar ilmu pengetahuan dan atau sains ya. Nah, di dalam Al-Quran juga diterangkan tentang hal-hal yang belum diketahui manusia. Nah, tujuannya apa? Ya supaya manusia menggali ilmu-ilmu ya yang ada dalam Al-Quran, digali semuanya ya. Oke, durasinya sudah panjang. Nah, nanti anak-anak tinggal dibaca aja lanjutnya ya. Nah, ini sedikit lagi. Ini tinggal dibaca aja, mudah ya. Nah, oke, intinya pelajaran kali ini adalah ya, Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, berangsur-angsur. Membacanya adalah ibadah ya, itu yang terutama yang harus dipahami. Kedudukan Al-Quran ya, isi kandungan Al-Quran, isinya apa saja di sini semua ada ya. Oke anak-anak, silahkan dibaca lagi, dipahami lagi, berulang-ulang supaya paham ya. Sekian saja dari Ibu penjelasannya yang singkat ini ya, nggak bisa tatap muka ya, jadi bisanya lewat online. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, jaga imun, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.